Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Saat ini, Zheng Yushan akan mengambil alih grup Chanyu, menjadi CEO yang baru, dan akan menikah dengan CEO grup Jinshi. Ini adalah aliansi yang sangat kuat. Halo, desainer Ye. Saya HR dari grup Jinshi. Perusahaan kami ingin mengundang Anda untuk menjabat sebagai kepala desainer, serta mendapatkan lisensi untuk menggunakan hak cipta desain Anda yang sebelumnya. Gaji tahunannya 100 juta. Tolong dipertimbangkan baik-baik. Zheng Yushan, apa yang pernah kamu rebut dariku? Kali ini akan kubuat kamu membayarnya 10 kali lipat. Mami, aku ingin ke toilet. Aku juga. Mami, aku tidak perlu. Kalau begitu kamu tunggu Mami di sini baik-baik ya. Kami akan segera kembali. Selamat datang kembali di tanah air. Jangan-jangan papi datang menjemput kita. Papi. Papi, kau datang menjemputku ya, Tuan Besar. Selamat datang kembali. Bagi orang tua sepertiku, untuk apa sih sok keren segala? Hihihi, ini anak kecil dari keluarga mana? Aku si sulung, Zheng Jiajia. Anak ini, wajahnya sangat mirip denganmu saat masih kecil. Apakah di belakangku, kau diam-diam memberiku seorang cicit? Kakek, peluk, baik, baik, baik. Kakek peluk ya, kakek. Hahaha, ini bukan anakku. Tanda lahir orang ini sama persis dengan kita. Berdasarkan teori genetika, dia mungkin adalah papi kita. Anak pintar, di mana ayah dan ibumu? Mami ada di sana. Wanita ini terlihat sangat tidak asing. Bukankah ini tunangan Zheng Yushan, pemegang kekuasaan grup Jinshi, Jin Yanchen? Mami, Ayo pergi. apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Maaf ya, cara pendekatan seperti ini sudah ketinggalan zaman. Di mana ayah dari anak-anak ini? Anak keluarga Lu itu sungguh beruntung. Lihatlah dirimu, kenapa tidak bisa memberiku satu cicit pun? Kakek, mari kuantar pulang. Papi, Mami. Di mana Paman Lu Fen? Dia sudah menemukan rumah. Sedang beres-beres sekarang. Nanti Mami akan ajak kalian pulang. Tunggulah di sini baik-baik. Mengerti? Mami mau pergi kemana? Rahasia. Aduh. Mami agak aneh hari ini. Jangan-jangan dia diam-diam membohongi kita untuk pergi menemui papi. Aku juga mau ikut. Selamat, Nona muda. Sekarang Anda tidak hanya akan menjabat jabatan CEO dan bertunangan dengan orang terkaya di dunia. Jin Yanchen benar-benar pemenang dalam hidup.
Sepertinya ada yang lupa, siapa putri sulung yang sebenarnya. Grup Chanyu, didirikan oleh ibunya Nona Loyan, dengan tangannya sendiri. Dulu, ada yang sengaja menjebaknya dengan obat, merusak kesucian orang lain, dan sekarang terang-terangan merampas harta miliknya. Zheng Luoyan hanyalah barang bekas yang sudah rusak dimainkan orang. Selama beberapa tahun ini dia menghilang. Pasti dia kabur dengan laki-laki. Bukankah ini Zheng Luoyan yang menghilang selama 6 tahun? Untuk apa kamu datang ke sini? Aku. Tentu saja untuk mengacaukan acaramu. Semalam kamu berani memintaku, Zheng Luoyan, sama sekali tidak keluar untuk melayani tidur. Kalian, grup Chanyu, tunggulah kehancuran kalian. Meski kamu kabur, tetap saja kamu ditiduri oleh seorang pria. Jika kakak Ziu tahu, dia tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Kakak Ziu, bagaimana mungkin dia melirikmu? Kalian pasangan yang menjijikan. Kalian tidak akan mati dengan tenang. Kak, sekarang, bukan hanya karya desainmu yang menjadi milikku, tapi tunanganmu juga milikku. Bahkan grup Chanyu akan jatuh ke tanganku. Cincin sebagus ini, sampah seperti ini, tidak pantas memakainya. Semua milikmu adalah milikku. Ini adalah orang terkaya di dunia, Jin Yanchen. Orang yang menemaniku semalam adalah kamu. Pak Jin ternyata mengira bahwa aku menidurinya semalam. Mengapa tidak, Pak Jin? Kesucianku. Kenapa rasanya tidak seperti itu? Tapi cincin itu memang ada di tangannya. Setelah susah payah melarikan diri dari keluarga Sheng, aku harus bisa bertahan. Sudah lahir, sudah lahir. Selamat, Anda melahirkan bayi kembar 5. Bukan, ternyata kembar 6. CEO baru grup Chanyu, Nyonya Jin, istri orang terkaya di dunia. Gelar yang sangat mentereng. Aku tidak tahu apa kamu sanggup memikulnya. Wanita tidak tahu malu seperti kamu. Berani-beraninya kembali untuk merebut segalanya. Bicaramu sungguh tidak sopan. Apakah ibumu yang pelakor itu, yang mengajarimu seperti ini? Kurang ajar. Berani sekali. Pasti Pak Jin datang untuk membela putri sulung. Kakak, kenapa kamu tega melakukan ini padaku? Yanchen, kamu harus membelaku. Kenapa ada anak kecil? Anak ini jika dilihat sekilas, mirip sekali dengan Pak Jin. Siapa yang berani menindas mamiku? Jia-Jia, kenapa kamu kesini? Mami, aku datang untuk membantumu membasmi monster. Tak disangka setelah kakak menghilang beberapa tahun, ternyata kamu malah melahirkan seorang anak. Sepertinya jauh di dalam lubuk hatimu. Kamu hanyalah wanita murahan yang suka berganti pasangan. Enyahlah, jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu benar-benar akan menganggapku anak kecil biasa. Super Wings, kumpul. Masih ingusan saja. Sudah berani memanggil bantuan. Aku bisa mencekikmu sampai mati dengan satu tangan saja. Tanda lahir anak ini. Tanda lahir anak ini. Berhenti, Papi Bow. Beraninya bertunangan dengan wanita jahat. Aku tidak mau ayah lagi.
Yan Chen, kakak sengaja ingin menghancurkan acara penandatanganan kontrak kita. Kamu lagi. Mereka sudah bertemu. Tang-tang. Mereka tidak akan saling mengenali, kan? Yan Chen, kakak baru saja kembali. Langsung menamparku. Dia bahkan membiarkan anak-anak membuat kekacauan. Selama bertahun-tahun ini salahku. Karena tidak segera menemukan kakak kembali. Dan membiarkannya menderita. Aduh, kuat sekali aroma teh hijaunya di sini. Jelas-jelas kamu yang mendorong Mami. Malah berlagak jadi korban. Kamu ini. Jadi, kamu datang ke sini untuk membuat masalah. Berhenti. Di hari yang baik seperti ini, tentu saja aku datang untuk memberi hadiah. Saat aku menjadi nyonya muda keluarga Jin nanti, aset keluarga Jin, semuanya akan menjadi milik kita berdua. Yan Chen, ini tidak benar. Percayalah padaku. 6 tahun lalu, berselingkuh dengan mantan kakak ipar. Dan masih berambisi merebut aset keluarga Jin. Sebenarnya siapa yang wanita tak tahu malu di sini? Sebenarnya siapa yang wanita tak tahu malu di sini? Oh ya, Mami berhasil melakukan skakmat. Zhang Yushan ini benar-benar punya nyali besar. Dia berani-beraninya memberi Tuan Jin topi hijau sebagai tanda perselingkuhan. Wanita ini ternyata berani mempermalukanku di depan umum. Ini semua gara-gara kamu. Kamu kembali hanya ingin merebut Yan Chen dariku. Dia hanya boleh menjadi milikku seorang. Merebut dariku. Jurusan totok bunga matahari. Lihat apakah kamu masih bisa menindas orang lain. Apa yang kamu lakukan padaku? Adikku tersayang. Pertunjukan serunya baru saja dimulai. Pertunangan dibatalkan. Yan Chen, kamu harus percaya padaku. Ini tidak benar. Pertunangan sudah dibatalkan. Posisi CEO pelaksana ini, Nona besar, sepertinya kursimu sudah tidak stabil lagi. Tunangan Tuan Jin masih ada di dalam. Kurasa tidak pantas jika Anda tarik-menarik dengan saya di luar sini. Siapa sebenarnya ayah dari Dabao? Lu Fen. Mustahil. Jika anak-anak ini adalah anak Lu Fan, maka sejak dulu Anda sudah menjadi nyonya muda di keluarga Lu. Ayah dari anak-anak ini sebenarnya sudah meninggal. Bantu aku lakukan tes DNA. Yan Chen tiba-tiba membatalkan pertunangan. Dia bahkan tidak memberi penjelasan yang jelas. Ini benar-benar membuatku cemas. Kakek, jangan khawatir dulu. Kita akan segera sampai. Tuan besar, ada seorang anak di depan. Kalau begitu cepat turun dan periksa. Cepat bawa anak itu ke rumah sakit. Cepat, cepat, cepat. Ayo pergi. Mami akan membawa kalian pulang sekarang. Di mana Erbao? Kalian tunggu di dalam mobil. Jangan berkeliaran. Mami akan pergi mencarinya sekarang. Lu Fen, aku titip keempat anak ini padamu. Aku akan pergi mencari Erbao. Dia menghilang. Terima kasih. Erbao. Ah, kau lagi. Kau sudah berkali-kali muncul di hadapanku. Apa sebenarnya tujuanmu? Aku. Kau sudah gila ya? Kau terlalu percaya diri. 6 tahun lalu, bukankah kau muncul di rumah sakit? Anaknya tidak apa-apa, hanya luka luar saja. Syukurlah kalau tidak apa-apa. Baguslah kalau dia selamat. Tuan besar, tidakkah Anda merasa anak ini sangat mirip tuan muda saat masih kecil? Kau juga merasa begitu? Ini benar-benar seperti dicetak.
Dari cetakan yang sama, mungkinkah ini anak haram tuan muda, yang ada di luar sana? Memang sangat mirip. Sayang. Kau tidak apa-apa kan? Lihat tanda lahir ini, persis sama dengan milik tuan muda. Nak, aku adalah kakek buyutmu. Kalian para penculik anak, benar-benar hebat ya. Hanya bermodal foto acak untuk pencocokan, lalu mengaku sebagai kerabat. Kalian pikir aku bodoh? Tuan muda, Anda datang. Dabao, siapa keluarga dari Zheng Hehe? Ini tagihan biayanya. Zheng Hehe. Bukankah nama Dabao adalah Zheng Jiajia? Dabao baru saja dibawa pergi. Bagaimana mungkin dia ada di sini? Jangan-jangan mereka kembar. Aku punya 2 orang putra. Hehe. Coba beritahu Mami, apa kau punya kakak kembar yang wajahnya sangat mirip denganmu? Wajahku memang sangat mirip dengan Dabao. Tapi kami bukan kembar 2. Bukan ya, kami ini kembar 6. Hasil tes DNA sudah keluar. Anda bukankah? Anda pastinya adalah papi aku, kan? Sayang, kamu membuat Mami takut setengah mati. Aku tidak apa-apa. Mami, Hehe tidak apa-apa kok. Nona, saya benar-benar minta maaf. Jika Anda membutuhkan kompensasi, keluarga Jin kami akan sepenuhnya memenuhinya. Untunglah anaknya tidak apa-apa. Tidak perlu kompensasi. Saya bawa anak saya pulang dulu. Tunggu sebentar. Anda mau membawa anak saya kemana? Apa? Anak Anda. Hehe. Darah daging keluarga Jin kami tidak boleh ditelantarkan di luar sana. Jin Yanchen. Bicara tanpa bukti itu omong kosong. Apa bukti yang Anda punya? Sudah tes DNA. Hasil tes paternitasnya ada di tangan saya. Jin Yanchen, jangan asal bicara tanpa bukti. Apakah Anda dan anak itu sudah tes DNA? Mana buktinya? Laporan tes DNA-nya akan segera sampai. Anda ini gila ya? Kalau begitu tunggu sampai buktinya keluar baru bicara. Ayo kita pergi. Erbao. Ini salah Mami. Mami yang kurang waspada. Mami, ini salah Erbao. Lain kali Erbao tidak akan membuat Mami khawatir lagi. Erbao. Mami tahu kamu sangat menginginkan seorang papi. Tapi sebutan papi itu tidak boleh sembarangan diberikan. Tapi dia memang papi aku. Kenapa kamu masih bengong saja? Cepat lihat dia. Anak itu dibawa kemana? Sana, lihatlah dia. Presdir Jin, ini laporannya. Sudah kubilangkan, anak ini berjodoh dengan keluarga kita. Jiajia ternyata memang benar. Anak aku. Jadi malam 6 tahun yang lalu itu adalah Zheng Loyan. Mereka semua adalah anak-anak kita. Hahaha, anak kembar. Kalau begitu tadi di ranjang rumah sakit, kenapa Zheng Hehe itu bilang kalau bukan kembar? Bagus sekali ya, berani-beraninya membawa lari kedua anakku diam-diam, bahkan mengajari anak-anak untuk berbohong. Zheng Loyan, kamu hebat sekali. Benar-benar terima kasih ya. Kita kan teman, tapi kepulanganmu kali ini, apakah untuk merebut kembali grup Chanyu? Benar sekali. Nona Zheng, bagaimana pertimbangan Anda? Tawaran pekerjaan dari grup Jinshi, saya terima. Perusahaan papi. Sudah dipertimbangkan dengan matang. Begitu kamu kembali, kamu langsung menyinggung mereka semua. Kamu pergi bekerja di sana. Aku takut mereka akan merundungmu. Grup Jinshi adalah
perusahaan desain nomor 1 di negeri ini. Dengan dukungan keluarga Jin, aku tidak akan berjuang sendirian. Lagi pula, ini juga bisa membuat Shen Yushan kesal. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui, bukan? Ibu, aku sudah kembali. Aku akan merebut kembali semua yang menjadi milik kita. Mami mau berangkat kerja dulu. Ya, anak-anak yang lain sudah dijemput Paman Lu Fen ke TK. Erbao harus jadi anak pintar di rumah. Ya, mengerti. Aku pasti salah lihat. Selamat datang, Tuan Jin. Ada perlu apa Anda ke sini? Tentu saja untuk menjemput anak-anakku. Apa Anda punya bukti tes DNA? Anak-anakmu benar-benar setali 3 uang dengan Shen Yushan. Tidak punya anak sendiri malah mau merebut anakku. Mana laporannya, Tuan Jin? Bukankah laporan itu sudah Anda ambil sendiri? Teruskan saja aktingmu itu. Aku tidak punya waktu untuk berdebat omong kosong denganmu. Katakan, berapa uang yang kamu inginkan? Tuan Jin, tidak semua hal bisa diselesaikan dengan uang. Kalau bukan uang, lalu apa? Tentu saja dengan cinta, penuh cinta. Papi. Pertandingan esports antara grup Jinxi dan grup Huahai akan segera dimulai. Mau pergi melihatnya? Ayo, ayah akan membawamu bermain. Halo, Tuan Jin. Kenapa cuma kalian berempat? Mana si nomor 5? Si nomor 5 kecelakaan. Tangannya terluka. Pertandingannya akan segera dimulai. Bagaimana ini? Tuan Jin, apakah Anda bermaksud, Papi, biarkan aku yang main. Aku ini penembak jitu terkuat di server nasional. Tadinya aku sudah tidak punya harapan. Ah, sudahlah. Yang penting Tuan Muda senang. Aku hanya takut jika anak ini kalah. Dia akan menangis dan membuat keributan. Apa aku salah bicara? Biasanya Tuan Jin sangat bisa diandalkan. Malah membiarkan anak ini main-main. Jaga bicaramu. Tuan Jin, apa Anda yakin Tuan Muda sanggup? Sekarang pertandingan resmi dimulai. Luar biasa. Belum genap 20 detik pertandingan berjalan. Sudah berhasil mendapatkan kill pertama di jalur tengah. Grup Jinxi kali ini benar-benar agresif. Keren sekali, padahal dia baru anak umur 5 tahun. Kemampuan bocah ini hebat juga. Fokus, perhatikan bagian belakang. Lanjutkan. Skor 12-5, kemenangan telak. Grup Jinxi meraih kemenangan akhir. Kita menang. Tuan Muda benar-benar hebat. Tadi aku benar-benar picik, tidak mengenali bakat luar biasa Anda. Kemampuan Tuan Muda benar-benar tingkat dewa. Ajari aku, dong. Tuan Muda sangat keren. Aku ingin menikah dengan Tuan Muda. Sudah kubilang, anakku adalah yang terbaik. Terus kenapa kalau pertunangannya batal? Asalkan aku hamil keturunan keluarga Jin. Aku tidak percaya aku tidak bisa masuk ke keluarga Jin. Yan Chen, kali ini, kamu pasti akan menjadi milikku. Papi, apa aku keren tadi? Sangat keren. Anak ayah benar-benar luar biasa. Dabao, Sanbao, kalian lihat itu. Pertandingan esports barusan tidak ada apa-apanya. Aku dapat MVP lagi. Sanbao. Sanbao. Perutku sakit. Aku mau ke toilet sebentar.
Apa yang Anda lakukan di sini? Tuan Jin, saya ke sini untuk membicarakan pekerjaan. Asalkan jangan menggunakan dalih pekerjaan. Hanya untuk memikirkan hal-hal lain. Dia bosnya, aku harus sabar. Tuan Jin, izinkan saya memperkenalkan diri secara resmi. Saya desainer senior. Kenapa kamu ada di sini? Aduh, Tuan Jin, kenapa Anda? Jangan macam-macam, ya. Minggir, bangunlah. Kenapa harus dia? Tersenyumlah terus. Pergi, pergi, cepat pergi. Zheng Luoyan dan si kecil menggemaskan ini. Kenapa bisa di sini? Yan Chen. Keluar. Yan Chen. Video-video itu semuanya palsu. Aku bisa membantumu. Enyahlah. Aku tidak akan mengatakannya 2 kali. Atau aku akan memutus pendanaan keluarga Zheng. Enyah. Aku bilang, kenapa Anda repot-repot sekali? Bukannya Anda belum pernah tidur dengan wanita itu? 6 tahun lalu bukan dia. Hanya Zheng Luoyan. Dia sudah berkali-kali muncul di hadapanku. Apa dia ingin menggunakan anak-anak untuk mengancamku? Atau ada niat terselubung lainnya? Pergi dan selidiki, di mana anak-anak itu bersekolah sekarang. Aku sendiri yang akan menjemput mereka. Sepertinya bayiku tidak hanya 2. Ada juga Sanbao. Sanbao. CEO. Anda sungguh luar biasa. Sekali tembak langsung banyak. Hehe. Ayo kita pergi. Mami, maafkan aku. Aku hanya ingin bersama papi. Teman-teman lain semua punya papi. Hehe tidak punya ayah sejak kecil. Selama ini Mami merasa bersalah padanya. Mami janji pada kalian. Pasti akan mencarikan kalian papi yang lebih baik. Sudah waktunya menyelidiki dengan jelas tentang kejadian 6 tahun lalu. Halo, Nona Zheng. Tolong segera datang ke sekolah. Sesuatu terjadi pada Zheng Wanwan, mohon perhatiannya. Zheng Wanwan dalam masalah. Apa? Aku akan segera ke sana. Zheng Luoyan. Cepat sekali dia lari. Pak sopir, tolong lebih cepat. Ada orang gila di belakang yang mau merebut anakku. Zheng Luoyan, jangan lari. Kembalikan Sanbao padaku. Bagaimana ini? Aduh, itu. Tiba-tiba aku lupa. Anak itu ada di kelas mana? Lalu biasanya bagaimana Anda menjemput anak itu? Biasanya kadang-kadang Lu Fen yang antar jemput. Bagaimana kalau kita pergi dulu saja? Siapa tahu Lu Fen sudah menjemput anak itu. Lu Fan. Anak-anakku memanggil orang lain ayah. Jangan mimpi. Bukan begitu. Lin Feng. Beli TK ini untukku. Lalu sumbangkan 2 gedung lagi. Aku akan mencarinya sendiri. Tidak bisa. 3 anak lainnya. Aku harus menemukan dan menjemput mereka dulu. Wah, Sibao hebat sekali. Dapat peringkat pertama lagi di tes. Kakak keempat juga dapat hadiah. Boneka beruang dari guru. Sibao, guru matematika memintamu mengambil hadiah. Berikan bonekanya padaku. Atas dasar apa? Ini milik adikku karena dia juara 1. Dia baru bisa mendapatkannya. Terus kalau juara 1 kenapa? Dasar anak kecil tak berbapak. Anak kecil ini memukul orang. Ada apa? Apa yang terjadi? Kenapa? Yao Yao.
Cepat bangun. Siapa yang berani memukul anakku? Kamu atau kamu? Ada apa ini? Anak-anak tak berbapak ini memukulku. Mama, kau harus membalaskanku. Ibu guru Wu, Zhang Yaoyao yang mendorong kami duluan. Dia juga bilang kami adalah anak-anak kecil yang tidak punya ayah. Itu kan cuma omongan anak kecil. Lagi pula, kalian sudah memukul orang. Sudah jelas kalian yang salah. Begitukah? Cuma resepsionis miskin. Anak-anak ini pasti cuma anak haram yang tidak diakui. Sekarang sudah dibuang. Anak-anakmu ini tak berbapak dan tak beretika, berani memukul teman sekelas. Segera minta maaf. TK kami tidak bisa menampung orang yang tidak punya sopan santun. Sayang-sayangku, kalian memukul orang. Mami, Zhang Yaoyao mau merebut boneka si Bao. Dia juga mengejek kami, makanya aku mendorongnya. Masih kecil saja sudah punya bakat kekerasan. Sudah besar pasti jadi sampah masyarakat. Anda tenang saja. Anak-anak ini, pihak sekolah pasti akan menghukum mereka. Ibu guru, Zhang Yaoyao yang merebut barang duluan. Apa Anda tidak bisa membedakan benar dan salah? Keluarga Zhang Yaoyao itu kaya raya. Apalagi ayahnya adalah eksekutif senior di grup Jinshi. Dia cuma memegang boneka mainan. Mana bisa dibilang merebut? Aku mau bonekanya, aku mau bonekanya. Mau boneka, mau boneka. Menurutku kelakuanmu sendiri sudah seperti beruang liar. Kamu juga sama. Berani sekali kau bicara begitu padaku. Lihat saja bagaimana suamiku akan membereskan kalian. Ibu guru Wu, apa yang terjadi? Aduh, Tuan Zhang. Putra Anda telah difitnah orang. Saya baru saja mau menghukum mereka. Kalian sekelompok orang miskin melarat, masih berani menindas anakku. Sekarang minta maaf pada putraku. Kami tidak salah. Dia yang merebut barang kami. Guru Wu, sepertinya standar sekolah ini benar-benar semakin merosot. Sembarang orang bisa masuk ke sini. Kamu pasti resepsionis baru di perusahaan, kan? Percaya atau tidak? Hanya dengan satu telepon. Aku bisa membuatmu kehilangan pekerjaan. Benar, apa yang Anda katakan itu benar. Grup Jinshi baru saja menyumbang 2 gedung untuk sekolah ini. Jangan-jangan gedung itu disumbangkan karena mempertimbangkan martabat Anda. Ayahku memang luar biasa. Aduh, sayang. Kamu akan segera naik jabatan. Kadang-kadang, terlalu banyak berhalusinasi. Itu juga sebuah penyakit. Tuan Jin tidak punya anak, menyumbang 2 gedung. Kalau bukan karena perhatian padaku, lalu karena apa lagi? Tentu saja karena aku. Pemilik grup Jinshi. Jin Yanchen adalah papi kami. Kamu membual saja. Orang miskin sepertimu beraninya mengaku punya hubungan dengan Tuan Jin. Hanya seorang resepsionis yang pandai bersolek. Berani-beraninya mengincar Tuan Jin. Cukup. Sekolah kami menjunjung tinggi sistem elit. Bukan tempat bagi orang-orang seperti kalian. Untuk panjat sosial. Katanya TK Vince adalah yang terbaik di kota. Tapi gurunya mendidik anak-anak. Dengan cara memandang rendah orang lain. Sistem elit yang kalian agung-agungkan itu. Kami tidak butuh dan tidak sudi menggapainya. Ini juga tidak cocok untuk anak-anakku. Sayang. Ayo kita pergi. Apa aku mengizinkan kalian pergi? Hari ini, anak-anak nakal ini harus di hadapan anakku, berlutut dan minta maaf. Anda sekarang adalah pemegang saham terbesar di sekolah ini. Zheng Jiajia dan Zheng Hehe ada di kelas mana? Kepala sekolah, gawat. Papi. Kamu memanggilku papi. Papi, ikut aku. Mami dan kakak dalam bahaya. Tunggu aku. Menjauh sana. Aku merasa jijik. Ayahku punya orang kuat di belakangnya. Kalian tamat sekarang. Dia sendiri yang tidak kompeten tapi iri pada si Bao. Sudah mengambil hadiahnya, masih mau menindas teman sekelas. Jangan bicara lagi. Benar-benar tidak tahu diri.
Mami ditindas. Mami, jangan takut. Papi datang untuk membela kita. Tuan Zhang, Anda tidak apa-apa. Tuan Zhang. Tarik investasi? Aku mau tarik investasi. Aku akan lapor pada Tuan Jin, dan mengambil kembali 2 gedung yang disumbangkan. Tuan Zhang, tolong jangan marah. Aku akan mengeluarkan mereka semua sekarang juga. Tunggu dulu, hak apa yang kamu punya untuk mengeluarkan anak-anakku? Dan juga kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya mengatur barang sumbangan milik grup Jinsi. Aku adalah eksekutif senior di grup Jinsi. Tuan Jin mendonasikan 2 gedung untukku. Jika aku bilang tarik, maka akan ditarik. Kau tidak mengenalku. Si bodoh ini sudah mengatakannya. Ayahku adalah CEO grup Jinsi. Aku tidak pernah dengar Tuan Jin punya anak. Margamu Zhang Junhong, kan? Oh, kau bahkan tahu nama suamiku. Sepertinya persiapan datamu cukup matang juga. Lin Feng, pecat Zhang Junhong dalam waktu 1 menit. Selain itu, dia menggunakan nama grup Jinsi di luar untuk melakukan penipuan. Tuntut dia sebesar 200 juta sebagai biaya pencemaran nama baik. Aktingmu meyakinkan sekali. Ya, dengan kemampuan akting seperti ini, kenapa kau tidak jadi aktor saja? Jika sudah puas membuat keributan, segera keluar dari sini. Memiliki guru sepertimu di TK Vince, benar-benar sebuah penghinaan. Tidak mau pergi. Hah, baik. Aku akan panggil orang untuk membereskan kalian. Bukannya kau bilang akan memecatku dalam 1 menit. Kenapa sampai sekarang aku belum menerima teleponnya? Telepon dari grup, pasti kabar tentang kenaikan jabatanku. Halo? Apa? Tuan Jin, saya tidak tahu kalau itu Anda. Saya tidak sengaja menyinggung Anda. Sayang, apa yang kau lakukan? Dia itu cuma penipu. Mama, dia adalah Tuan Jin dari grup Jinsi. Kali ini kita benar-benar mencari masalah dengan orang yang salah. Grup Jinsi tidak hanya memecatku, tapi juga menuntut ganti rugi 200 juta untuk pencemaran nama baik. Apa? 200 juta? Dari mana kita bisa dapat uang sebanyak itu? Kepala sekolah, dia ini cuma berpura-pura hebat. Tuan Jin, ada apa dengan semua ini? Inikah sistem elit yang dibanggakan sekolah Anda? Menurutku, tutup saja sekolah ini sekalian. Daripada membawa dampak buruk bagi anak-anak, dan merusak masa depan generasi selanjutnya. Tuan Jin, tolong ampuni kami. Kalian berada di wilayahku, menindas anak-anakku, lalu masih ingin aku melepaskan kalian. Ada yang salah, Tuan Jin. Rumornya Anda belum menikah. Mana mungkin punya anak sebanyak ini? Mereka pasti bukan anak Anda. Anda jangan sampai tertipu oleh mereka. Anak-anakku sendiri, aku yang mengenalinya. Apa perlu kalian ikut campur di sini? Tuan muda adalah anak kandung Tuan Jin. Sudah ada tes DNA sebagai buktinya. Tuan Jin, apa Anda tidak salah orang? Hasil tes DNA itu asli. Hehe dan Jia-Jia, memang anak-anakku. Keluarga Jin memiliki kekuasaan yang besar. Jika dia merebut anak-anak dariku, aku pasti tidak akan punya peluang menang. Dabao dan Erbao sudah ketahuan. Sekarang aku harus melindungi ketiga anak yang lainnya. Jadi dia adalah Sanbao. Ayah, aku si nomor 5. Dia bukan anakmu. Lihat saja, dia tidak punya tanda lahir di belakang telinganya. Jangan hanya karena melihat seorang anak, lalu kau merasa dia adalah anakmu. Lalu kamu diam-diam membawa pergi kedua anakku. Bagaimana kamu akan mempertanggungjawabkan ini? Aku kan tidak tahu kalau mereka anakmu. Ayo naik ke mobil. Mau kemana? Ah, tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Tuan Jin, Anda ini kan seorang pria dewasa. Datang ke rumahku sepertinya kurang pantas, kan? Apanya yang tidak pantas? Memangnya aku akan melakukan sesuatu padamu? Bukan begitu.
Atau jangan-jangan di rumahmu, ada rahasia yang tidak boleh diketahui orang lain. Seperti pria simpanan, misalnya. Papi, apa yang Papi dan Mami sedang bicarakan dengan berbisik-bisik? Apa maksudnya ini? Di dalam kartu ini ada 2 miliar. Ini untuk darah daging keluarga Jin. Tuan Jin, aku tidak kekurangan uang. Selama 6 tahun ini aku membesarkan mereka. Bukan berarti kamu bisa merebut mereka begitu saja. Biar ku beritahu ya, itu sama sekali tidak mungkin. Ayo anak-anak, kita pulang. Hei, maksudku mereka itu darah daging keluarga Jin. Aku tidak boleh menelantarkan mereka. Apa yang kamu lakukan? Jangan begini di depan umum. Lakukan tes DNA sekali lagi. Tidak bisa, aku tidak boleh hanya diam menunggu kehancuran. Aku harus cari cara untuk membawa pergi anak-anak. Tuan Jin, apakah Anda benar-benar yakin gadis kecil itu adalah anak Anda? Ini adalah intuisi seorang ayah. Tuan Jin, bagaimana kalau Anda rebut saja anak-anak itu kembali? Rebut apanya? Memangnya kamu perampok sampai mau main rebut? Seorang ibu tunggal, membesarkan anak-anak sendirian, pasti sudah mengalami banyak kesulitan. Jika sekarang anak-anak itu direbut, dia pasti akan sangat sedih, kan? Tapi aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Membawa anak-anak itu pergi menjauh. Aku sudah memutuskan. Aku akan meluluhkan hatinya dengan kasih sayang seorang ayah. Desainer Y ingin mengundurkan diri. Ternyata dia adalah si Y itu. Apa katamu? Meninggalkan proyek di tengah jalan. Dia bahkan harus membayar ganti rugi atas kerugian proyek ini. Jin Yanchen, kamu dasar kapitalis yang kejam. Di mana kedua cicitku yang manis? Kakek, kenapa kakek datang ke sini? Kalau aku tidak datang, aku tidak akan tahu kapan sebenarnya kamu akan membawa anak-anak itu pulang ke rumah. Kakek, masalah ini harus direncanakan dengan matang. Aku mungkin punya 3 anak. Apa? 3 anak? Masih ada 1 lagi. Sepertinya seorang anak perempuan. Bagus kalau perempuan. Cepat jemput cicit perempuanku pulang ke rumah. Jika dia tidak bersedia, kita gunakan jalur hukum saja. Kakek, jangan mulai lagi dengan cara lama seperti itu. Dia membesarkan anak-anaknya, seorang diri hingga besar. Ikatan emosional mereka sangat kuat, apalagi sejak aku kecil. Kita selalu hidup saling bergantung satu sama lain. Aku paling tahu bagaimana perasaan seorang anak yang tidak memiliki ayah sejak kecil. Betapa menyakitkan hal itu. Jadi, aku juga berharap anak-anak bisa memiliki keluarga yang utuh, tumbuh dengan sehat, dan penuh kebahagiaan. Benar-benar di luar dugaan. Mami, selamat pagi. Selamat pagi, sayang-sayangku. Mami sayang, meskipun sibuk bekerja, tetaplah jaga kesehatan tubuh. Ini secangkir teh melati mawar, untuk membantu meredakan lelah Mami. Mami, berdasarkan kondisi lalu lintas hari ini, disarankan lewat jalan Ring Road Barat, berangkat dalam 25 menit, bisa menghindari 5 lampu merah. Agar sampai tepat waktu, aku sudah memilihkan untuk Mami sepatu hak tinggi yang tingginya pas, dengan bahan kulit yang lembut, sesuai dengan estetika kaki manusia. Berjalan lama pun, kaki tidak akan terasa pegal. Berdasarkan perhitungan gaji tahunan, gaji harian Mami adalah 219.200 yuan. Ditambah lagi nilai saham hari ini naik 2 kali lipat. Modal bisa ditambah lagi. Putriku yang cantik, ini adalah pakaian yang aku pilih dengan sepenuh hati untuk Mami. Semoga kerja Mami menyenangkan hari ini. Mami sayang kalian semua. Mami, kami berangkat sekolah dulu ya. Hati-hati di jalan, ya. Baik. Sayang-sayangku, Paman Lufan, tunggu sebentar. Aku harus mengantar dokumen untuk Mami kalian. Kalian itu,
Harus jadi anak penurut dan dengarkan kata guru. Kami pasti jadi anak penurut. Dadah, anak-anak manis. Papa Lu Fan. Dah. Anak pintar. Papi dan Mami. Hari ini akan bertemu lagi. Aku juga sangat ingin bertemu papi. Bocah nakal, beraninya melarangku menemui cicit kesayanganku. Aku ingin lihat trik apa lagi yang bisa kamu mainkan. Ini anak siapa? Kakek buyut. Oh, cicit kesayanganku, tuan besar. Ternyata ini adalah tuan muda kecil. Pantas saja lari begitu cepat. Penglihatanmu bagus juga. Mau makan apa? Kakek buyut akan membawamu pergi. Pegang ini. Cucuku, aku sedang bersama anakmu. Cepat ke sini. Jemput dia di kafe. Sedang makan es krim. Kakek, kamu hebat sekali. Tentu saja aku hebat. Kamu menghalangiku, tidak membiarkanku menemui Airbau. Kali ini, aku bertemu dengannya sendiri. Kakek, ini Dabau. Dabau lebih aktif. Bocah nakal, mana mungkin aku salah mengenali. Cicitku sendiri. Dia ini Airbau. Aku ini ayahnya. Mana mungkin aku tidak tahu. Ini jelas-jelas Dabau. Aku ini ayahnya, ayahmu tahu. Dia ini Airbau. Pokoknya menurutku dia Dabau. Kakek buyut, papi, aku ini Sanbao-nya Mami. Apa, kalian salah mengenaliku? Itu hal yang wajar. Lagi pula aku dan kedua kakakku. Wajahnya sangat mirip. Aduh, cucu kesayanganku. Jadi, ini kembar 4. Sanbao, papi tanya padamu. Mamimu, sebenarnya melahirkan berapa anak? Tentu saja. Sanbao. Paman Lu Fan. Kenapa paman ada di sini? Apa mami tahu? Anakku, beraninya memanggil orang lain ayah. Lain kali, tidak boleh pergi dengan orang asing. Mami akan khawatir. Sanbao mengerti. Aku tidak akan pernah mengizinkannya. Tuan muda Lu, Tuan Jin, sudah lama tidak bertemu. Tuan muda Lu, biar ku perkenalkan diriku. Aku adalah ayah kandung anak ini. Sanbao, kamu sudah punya ayah kandung. Kedepannya tidak boleh memanggil orang lain ayah lagi. Sanbao, jangan dengarkan dia. Kamu ingin memanggil apa? Panggil saja sesukamu. Tuan muda Lu, Anda sudah kelewatan. Akulah ayah kandung anak ini. Apa masalahnya? Selama 5 tahun ini, akulah yang selalu menemani ibu dan anak ini. Saat mereka kesulitan, di mana Anda, si ayah kandung ini? Data keluarga Zheng sudah ada di tangan. Aku menunggumu di kafe. Tidak peduli siapa, ayah kandung anak-anak itu, aku akan tetap mengejar Loyan. Sanbao. Loyan. Nyonya. Maaf. Maaf sekali. Mohon maaf. Mami, aku salah. Di mana letak kesalahanmu? Aku tidak seharusnya lari sembarangan. Aku akan mengantar Sanbao pulang dulu. Biar aku yang mengantar kalian. Ini data yang Anda minta. Aku belum memberikannya padamu. Jika kamu benar-benar menyukai gadis itu, maka kejarlah dia. Kalau sampai calon istrimu direbut orang lain, aku ingin tahu di mana kamu akan menangis nanti. Sudah punya rencana? Ini semua belum cukup untuk menggoyahkan posisi Zheng Yushan. Karena keluarga Zheng ingin memanfaatkan nama besar desainer Ye untuk naik level. Kalau begitu biarkan mereka merasakan pahitnya senjata makan tuan. Lu Fan, terima kasih atas segalanya selama ini. Tapi mulai besok,
Aku akan menjemput anak-anak sendiri. Urusan selebihnya, kamu tidak perlu ikut campur lagi. Loyan, apa maksudmu? Tadi di dalam, aku mendengar semua yang kamu katakan. Aku tidak ingin kamu terus membuang waktu demi aku. Aku juga tidak ingin menghambatmu. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Tapi Loyan, sudah 5 tahun, tidakkah kamu bisa menoleh padaku sekali saja? Dasar orang tidak tahu diuntung. Maaf ya, sudah bergabung dengan grup Jinshi. Sketsa ini sangat indah. Maaf, salah kirim. Desainer Y, bisa kita bicara soal kesepakatan? Tentu saja. Hanya saja yang kuinginkan adalah saham di grup Chanyu. Minta saham. Nafsumu besar juga ya. 5 juta per karya. Tidak perlu dibahas. Setahu saya, grup Chanyu saat ini sedang berada di ambang kemunduran. Dengan dukungan sketsa seperti ini, masih ada peluang untuk bangkit kembali. Wajar saja jika aku mengambil sedikit dividen, kan? Setuju. Asalkan bisa memikat Yanchen dengan kuat. Sedikit saham ini tidak ada artinya. Bu, sebentar lagi, grup Chanyu akan segera kembali ke tangan kita. Kakak keempat, sekolah sudah usai. Kita harus pulang sekarang. Aku sedikit lagi bisa memecahkannya. Kalian duluan saja. Baiklah. Halo, Tuan Muda. Halo, Nona Muda. Kakek buyut. Halo, Kakek Buyut. Cicit-cicit kesayanganku. Kakek Buyut akan membawa kalian pulang sekarang. Ayo naik ke mobil. Pelan-pelan ya. Si Bao, Mami, di mana kakak dan adikmu? bukankah mereka tadi keluar untuk menunggu Mami? Apa yang terjadi? Saat aku masuk tadi, aku tidak melihat mereka. Ibu guru, apa Anda melihat 4 anak? Kami yang lainnya, sepertinya mereka telah dijemput oleh ayah kandung mereka. Apa? Halo, Jin Yanchen, dasar kau pria brengsek. Beraninya kau memanfaatkan kelengahanku untuk mencuri anak-anakku. Kau benar-benar tidak tahu malu. kau wanita ini benar-benar tidak masuk akal. Jika kau tidak becus mengurus anak-anak, kirim saja mereka ke kediaman keluarga Jin. Biar ada yang mengurus mereka untukmu. Sayang-sayangnya kakek, ayo kita pergi menemui ayah kalian. Sayang-sayangnya kakek, ayo kita pergi menemui ayah kalian. Ayah, Kakek, kenapa kakek membawa mereka ke sini? Kakek sudah tua. Kakek merindukan cicit-cicit kakek. Kenapa kau tidak senang? Ini benar-benar kesalahanku. tidak bisa dibiarkan. Aku harus mempercepat langkah. Mengambil alih grup Chanyu. Jika tidak, saat berebut anak dengan keluarga Jin, aku tidak akan punya peluang menang sama sekali. Si Bao. Si Bao. Mami sekarang hanya memiliki kau dan Liu Bao saja. Kalian berdua jangan sampai ketahuan oleh Jin Yanchen lagi. Mami tenang saja, kami akan selalu menemani di sisi Mami. Hanya saja Mami, kenapa tidak mencoba berdamai dengan Papi? Dengan begitu kami semua akan menjadi anak-anak yang memiliki Papi dan Mami yang lengkap. Keluarga Jin itu, keluarga konglomerat papan atas seperti itu, pasti punya setumpuk aturan yang kaku. Kasihan anak-anakku.
Entah penderitaan apa yang akan mereka alami. Mereka pasti tidak bisa seperti di rumah, bebas bermain dengan mainan mereka. Mereka pasti dipaksa belajar. Ini model anatomi tubuh manusia. Ini komputer model terbaru. Bahkan dia sudah merakit ulang sistem peretasnya. Nunchaku favoritku. Banyak sekali boneka yang lucu-lucu. Sayang-sayangku, apakah kalian suka mainannya? Suka. Ayah sudah memesan 1 truk penuh. Jika kalian suka, besok ayah akan ganti dengan yang lain. Dan membawanya ke sini. Pasti harus menunggu perintah baru boleh makan. Lauk yang disukai. Tidak boleh diambil lebih dari 3 kali. Makanlah apapun yang kalian suka. Apalagi sekarang, koki terbaik di ibu kota. Khusus melayani kalian. Baguslah. Semuanya makan dengan sangat lahap. Makanlah yang banyak, ya. Tidak bisa. Aku harus mencari tahu situasinya. Beraninya dia mematikan teleponku. Gawat. Dia pasti sedang menyiksa anak-anak. Gawat. Dia pasti sedang menyiksa anak-anak. Aku harus duluan. Ayo makan, sayang. Papi yang terbaik. Anak-anak nakal ini. Begitu ada papi, langsung lupa sama mami. Sepertinya, anak-anak memang butuh kasih sayang seorang ayah. Tapi Jin Yanchen, apa maksud semua ini? Apa dia ingin membangun kedekatan dengan anak-anak, agar bisa merebut hak asuh? Nona, saya benar-benar minta maaf. Si orang tua ini sangat menyukai cicit-cicitnya. Makanya dia mengambil keputusan sendiri untuk menjemput mereka ke sini. Ternyata, aku telah salah paham padanya. Anak-anak semua ada di tempatku. Dia sekarang sendirian kesepian. Bagaimana kalau kamu juga pindah dan tinggal di kediaman keluarga Jin saja? Bagaimana kalau kamu juga pindah ke kediaman keluarga Jin? Tidak ada maksud apa-apa. Jangan salah paham. Besok pagi, aku yang akan mengantar anak-anak ke sekolah. Yanchen. Papi, Ayo, papi antar kalian berangkat sekolah. bukankah itu anak-anak Sheng Luoyan? Kenapa mereka bisa ada di kediaman keluarga Jin? Hati-hati. Mungkinkah Yanchen sudah tahu tentang kejadian 6 tahun lalu? Bahkan mengakui mereka. Lihat tangannya. Yanchen benar-benar mengakui bocah-bocah ini. Tidak bisa. Aku tidak akan membiarkannya. Zeng Loyan, jika masih ingin surat wasiat ibumu, bawa anak-anakmu dan segera kembali ke sini. Bagaimana ini, Bu? Yanchen benar-benar mengakui mereka. Wanita murahan itu dan bocah-bocahnya tidak boleh muncul lagi di hadapan Jin Yanchen. Dasar pembawa sial, masih berani-beraninya membawa bocah-bocah ini kembali ke sini. Apa kamu sudah gila? Bukankah kamu sendiri yang menyuruhku kembali? Kurang ajar. Aku kesini hari ini bukan untuk bertengkar denganmu. Mana surat wasiat ibuku? Ingin surat wasiat. Bawa semua bocah-bocahmu itu. Dan enyahlah dari ibu kota. Sekali lagi kau berani menghina anak-anakku. Aku tidak akan tinggal diam padamu. Karena kamu tidak tahu diuntung. Jangan salahkan aku. Pengawal, tangkap 2 orang rendahan ini. Dan bawa mereka padaku. Mami, belakang kiri 45 derajat. Wah,
Mami keren sekali. Kamu, bagaimana mungkin? Kamu, jangan mendekat. 6 tahun lalu aku sudah sangat menderita. Mana mungkin aku kembali tanpa persiapan apapun untuk masuk kembali ke sarang serigala ini. Lepaskan. Atau surat wasiat ini akan aku robek sekarang juga. Mari kita lihat, apakah sumpitku lebih cepat atau gerakan tanganmu yang lebih cepat. Aku ini wanita milik Jin Yanchen. Jika kau berani menyentuhku, dia tidak akan melepaskanmu. Kau bicara omong kosong. Jin Yanchen adalah papiku. Dia pasti tidak akan membantumu. Sudah dicampakkan dan batal tunangan. Masih saja berani sombong. Aku datang hari ini hanya ingin mengambil kembali surat wasiat ibuku. Jika ingin mengambilnya, pergilah dari sisi Yanchen. Cepat pergi ke kediaman keluarga Zheng. Bisa saja, tapi segera kembalikan surat wasiat ibuku kepadaku. Asal kau menurut saja dan menghilang bersama anak-anak kecil itu. Surat wasiatnya pasti akan aku kembalikan padamu. Jika tidak, jangan salahkan aku jika menggunakan cara lain untuk membuat kalian semua lenyap. Boleh tahu dengan cara apa? Tuan Jin, Yanchen, kenapa Anda bisa ada di sini? Sebenarnya berapa banyak lagi anak yang kumiliki? Ini si Bao, anak manis. Jangan sembarangan memanggilnya papi. Yanchen, anak-anak manis milik Sheng Luoyan ini. Apakah mereka dari ayah yang sama? Kita pun tidak tahu. Anda jangan sampai tertipu olehnya. Apakah aku tertipu atau tidak? Aku punya keputusan sendiri. Tapi yang benar-benar menipu keluarga Jin adalah kau. Aku tidak melakukannya. 6 tahun lalu, akulah yang bersamamu. Nona Zheng ini, Tuan Jin dan Tuan muda kami, sudah melakukan tes DNA. Ini sudah menjadi bukti yang tak terbantahkan. Berani memalsukan identitas, dan masih ingin mengusir darah daging keluarga Jinku. Utang ini akan aku selesaikan satu persatu, dengan kalian semua. Di mana surat wasiatnya? Aku tidak tahu. Berikan padaku. Yanchen, Yushan. Kali ini tamatlah kita. Kita akan kehilangan segalanya. Jangan khawatir, kita masih memiliki grup Chanyu. Benar, benar, benar. Yushan, desainmu selama ini sangat bagus. Pasti ada kesempatan untuk membalikan keadaan. Beberapa tahun lalu, menggunakan draft milik Sheng Luoyan. Hasilnya memang luar biasa. Tapi sekarang draft dari para penulis bayangan ini sama sekali tidak berguna. Hal ini benar-benar tidak boleh sampai ketahuan orang lain. Bukankah sekarang kita sudah berhasil menghubungi desainer Y? Benar. Desainer itu, ditambah lagi hubungan baik selama bertahun-tahun ini. Kakek Jin pasti akan memihak kepadaku. Pasti akan begitu. Nona Zheng, kali ini tidak perlu tes hubungan ayah dan anak. Ini laporan tes DNA-nya, kan? Anda sudah melihatnya sendiri. Kelimanya adalah anak-anakmu. Aneh sekali. Kali ini dia tidak menyalahkanku. Karena telah membawa pergi anak-anaknya. Masih belum pergi. Pergi kemana? Benar-benar tidak masuk akal. Anak-anak keluarga Jin kita ini, mereka juga ingin diusir dari ibu kota. Beberapa hari lagi, adalah perayaan ulang tahun kakek yang ke-80. Aku akan mengumumkan identitas anak-anak ini. Apa? Tidak bisa. Aku tidak setuju. Ujung-ujungnya, Anda tetap ingin merebut mereka dariku. Aku tidak akan pernah membiarkannya. Loyan, kakek sudah menanti bertahun-tahun. Akhirnya bisa merasakan kebahagiaan memiliki cicit di sisi kakek. Kakek sudah setua ini. Satu-satunya keinginanku adalah melihat anak-anak itu mengakui asal-usul keluarga mereka.
Biarkan aku mempertimbangkannya dulu. Apa yang Anda lakukan? Biar ku beritahu ya. Jangan harap bisa menggunakan cara ini. Apa ini? Anak-anak itu kamu yang melahirkan dan membesarkan dengan susah payah. Aku tidak akan merebut mereka darimu. Tapi bagaimanapun, aku adalah ayah mereka. Asalkan kamu mengizinkan mereka datang setiap minggu ke kediaman lama keluarga Jin untuk menemani kakek. Aku tidak punya permintaan lain. Benarkah? Tapi jika kamu membuat kakek tidak senang, dan beliau mengajukan tuntutan hukum, kamu tidak akan punya peluang untuk menang. Yang kuinginkan bukan hanya anak-anak itu. Tenang saja, aku akan melindungi keselamatanmu, dan anak-anak sepenuhnya. Kakek Jin, akhirnya Anda mau menerima teleponku. Yan Chen telah salah paham padaku. Video itu semua adalah rekayasa kakakku, Zheng Luoyan. Bisakah Anda membantuku? Ibu, kakek Jin mengundangku untuk menghadiri ulang tahunnya yang ke-80. Beliau juga bilang, ada hal penting yang akan diumumkan. Kabar baik. Keluarga Jin pasti sudah mengakuimu sebagai menantu yang baik. Kebetulan sekali. Ajak juga sepupu dari keluarga bibimu. Biar Tuan Besar Jin melihat betapa unggulnya gen keluarga kita. Bukan bocah-bocah kecil Zheng Luoyan itu yang bisa menandinginya. Aduh, kakak, kamu sekarang sudah jatuh miskin sampai memakai baju rombeng begini. Apa perlu aku menyumbangkan 1 atau 2 helai baju untukmu? Dasar tidak waras. Bocah-bocah kecil kesayanganmu itu tidak ikut ke sini. Pasti karena takut tidak diakui oleh keluarga Jin. Kau dibilang punya anak haram, ya? Apa mulutmu baru saja diolesi obat pencahar? Kalau tidak bisa bicara sopan, lebih baik diam saja. Perempuan murahan. Kau gagal menggoda Yan Chen. Lalu sekarang berani-beraninya menyelinap ke kediaman keluarga Jin. Hari ini adalah ulang tahun kakek Jin yang ke-80. Aku tidak ingin berdebat denganmu di sini. Ternyata tebakanku benar. Kau takut, kan? Asal kau tahu, aku sudah meminta bantuan dari orang hebat. Grup Chanyu akan segera jatuh ke dalam genggamanku. Lihat saja nanti. Sulit sekali untuk berkomentar soal itu. Memang beda bidang, beda pemahaman. Kalau begitu, aku doakan kau sukses saja. Berhenti. Kakek Jin sudah mengakuiku sebagai calon cucu menantunya. Acara perjamuan hari ini adalah untuk mengumumkan statusku di depan umum. Menurutku kau lebih cocok jadi penulis skenario. Tempat sekecil ini rasanya tidak cukup untuk menampung imajinasimu yang luar biasa liar itu. Benar-benar tidak berpendidikan. Yushan, aku rasa dia hanya iri padamu karena kau akan segera sukses besar. Benar juga, ada orang yang tidak tahu diri, tidak sadar akan posisinya sendiri. Sadarilah apa yang dinamakan perbedaan antara langit dan bumi. Terima kasih karena sudah memberikan lelucon di perjamuan ini. Beraninya kau. Keamanan, keamanan. Usir wanita ini keluar. Siapa yang berani membuat keributan di sini? Yan Chen, lihat, dia menyiramku sampai basah kuyup begini. Padahal hari ini kakek sendiri yang mengundangku ke sini. Sebelumnya, kakak memasukkan video hanya untuk memfitnahku. Kakek pasti akan memberinya pelajaran hari ini. Ikut denganku.
Yan Chen, apakah ini berarti kau akan membantuku memberi pelajaran pada kakak? Yushan, Tuan Jin benar-benar baik padamu. Biar aku usir Zheng Yusan keluar. Tunggu, hari ini adalah hari ulang tahun kakek Jin. Karena beliau ingin menonton pertunjukan. Mari kita selesaikan drama ini sampai tuntas. Tidak bisa, aku tidak akan membiarkan siapapun menindas kalian, ibu dan anak. Aku berjanji akan melindungi kalian dengan baik. Apa yang kalian lakukan? Loyan, apakah kalian berdua sudah bersama? Benar sekali. Jika tidak ingin merepotkannya, bekerjasamalah denganku. Ya, kami sudah bersama. Aku mengerti. Baju-bajunya ada di dalam. Terima kasih kepada semuanya. Karena telah menghadiri perjamuan ulang tahunku, orang tua ini merasa sangat terhormat. Kakek Jin, batu giok ini adalah hasil galian ayahku. Langsung dari area pertambangan. Dibuat dengan terburu-buru. Untuk diberikan kepada kakek. Semoga kakek panjang umur. Anak ini sungguh penurut dan sangat dewasa. Yan Chen, hari ini seharusnya menjadi hari bahagia kita. Bukankah kamu bilang akan membantuku, memberinya pelajaran? Kenapa kamu malah berdiri di sampingnya? Pasti kamu, perempuan murahan, yang sudah menggoda Yan Chen. Dasar pelakor tidak tahu malu. Kakek Jin, kakek harus membelaku. Beri pelajaran pada rubah betina kegatelan ini. Hadirin sekalian, hari ini saya ingin mengumumkan satu hal yang sangat penting. Pertama-tama, mari kita sambut tokoh utama kita, naik ke atas panggung. Zheng Yusan sungguh beruntung. Zheng Luoyan, dasar murahan. Apa kamu tidak tahu situasi? Beraninya kamu membawa anak-anak ini untuk merusak pesta ulang tahun kakek Jin. Kamulah yang merusak pesta ini. Anak-anak, ayo naik ke panggung. Hari ini saya akan mengumumkan identitas anak-anak ini. Mereka semua adalah darah daging kandung Yan Chen, sekaligus keturunan keluarga Jin kami. Ini tidak benar. Hari ini seharusnya pengumuman identitasku sebagai menantu keluarga Jin. Usir anak-anak sialan ini keluar. Jaga ucapanmu. Kamu telah mencuri identitas selama 6 tahun. Menipu keluarga Jin selama 6 tahun. Sekarang kamu masih berani mengharapkan hal-hal yang bukan milikmu. Cincinnya. Benar. Cincin itu masih ada di tanganku. Anak-anakku adalah bukti yang paling nyata. Kamu menggunakan cara kotor untuk merebut cincin milik Mami. Benar-benar jahat. Hanya sekumpulan bocah tidak berpendidikan. Mewarisi gen rendah dari Zheng Luoyan. Kalian malah menganggap mereka berharga. Bocah-bocah ini mana mungkin bisa menandingi anak-anak yang dibesarkan keluarga bangsawan ibu kota. Haosuan akan memberikan kakek Jin hadiah ulang tahun yang sangat berharga. Sedangkan bocah-bocah ini hidup telantar di luar sana bersama Zheng Luoyan. Pasti tidak punya barang berharga apapun yang bisa dipamerkan, kan? Siapa bilang tidak ada? Ini adalah mahakarya Master Zhao. Cincin Giok Bao Hua. Kalau dilihat-lihat, barang yang ada di sana itu malah terlihat seperti barang murah dari pasar loak. Tutup mulutmu. Kalian tahu apa? Hanya beberapa anak kecil
Mana mungkin sanggup mengeluarkan barang sebagus ini? Pasti barang palsu. Bawa ke sini, biar kakek lihat. Benar sekali, kakek Jin memang menyukai giok sejak lama. Beliau juga memiliki pengetahuan mendalam tentang hal ini. Kalau begitu, biarkan kakek Jin menilainya sendiri, bukankah begitu? Teksturnya murni, seratnya sangat halus. Ini adalah giok kualitas tinggi, yang sangat langka dalam 100 tahun. Ternyata asal-usulnya sehebat itu. Ini adalah hadiah ulang tahun ke-80, yang kami berikan untuk kakek buyut. Semoga kakek buyut panjang umur dan berlimpah rezeki, serta sehat sentosa selamanya. Bagus, bagus, bagus. Memangnya kalau asli kenapa? Benda materi seperti ini. Siapa tahu hasil curian dari mana? Karakter anak adalah yang terpenting. Haosuan kami ini selalu dipuji oleh gurunya sebagai si jenius matematika. Kalian semua tidak ada apa-apanya. Jika Genku dan Yanchen digabungkan, pasti akan jauh melampaui anak-anak ini. Kakek Jin, Anda juga pasti berharap memiliki keturunan yang jauh lebih unggul, bukan? Kamu. Kakek buyut, jangan marah dulu. Mari kita bertanding saja. Ini adalah Profesor Zhuang dari Universitas Jingdu. Jika dia yang membuat soalnya, pasti akan sangat akurat. Kamu harus mengalahkannya. Tenang saja. Bocah ingusan ini tidak akan pernah aku anggap sebagai tandingan. Kakak keempat, semangat. Tunjukkan pada mereka sehebat apa dirimu. Si Bao, semangat. Biar saya yang memberikan soalnya. Siapa yang pertama kali menemukan jawabannya? Dialah pemenangnya. Ada masalah. Aku keberatan. Haosuan kami adalah jenius matematika. Profesor Zhuang, jika Anda ingin memberi soal, berikanlah soal yang berbobot. Soal yang terlalu gampang tidak akan menarik perhatian Haosuan kami. Sombong sekali bicaramu. Bagaimana menurutmu? Aku tidak masalah. Mohon bantuannya. Baiklah. Saya akan mulai menulis sekarang. Tulisannya mengalir lancar sekali. Luar biasa. Hebat sekali. Karena mereka bisa sampai sejauh ini, kita orang-orang dewasa ini tampak kalah telak oleh anak-anak kecil ini. Lihat, yang di sana itu diam saja tanpa gerakan. Apa mungkin soalnya terlalu sulit? Pasti dia sudah ciut karena ketakutan. Mungkin saja, lagi pula dia belum pernah melihat dunia luar. Jawabannya adalah 1. Benarkah, begitu cepat dia sudah menghitungnya? Benar sekali, jawabannya memang 1. Bagaimana bisa dia menebak dengan benar? Bukankah itu cuma asal tebak saja? Apa hebatnya? Kakak keempat tidak asal menebak. Kakak keempat ini mungkin tidak tahu cara menjelaskan penyelesaiannya. Bisakah kamu memberikan demonstrasinya? Ya ampun, apakah anak ini titisan Archimedes? Ini terlalu luar biasa. Tulisannya, bahkan orang yang payah dalam matematika seperti saya, bisa memahaminya. Maukah kamu menjadi muridku? Profesor Zhuang selalu bersikap pilih kasih dan sangat pemilih. Tak disangka beliau malah ingin mengambil murid. Anak ini sungguh luar biasa. Ikutilah kata hatimu. Muridku yang baik, akhirnya aku memiliki murid sendiri. Menurutku, anak ini baru berusia 5 tahun. Dia benar-benar seorang jenius sejati. Lancang sekali. Beraninya di pesta ulang tahun kakek Jin. Kamu berbuat kasar dan melukai orang. Benar-benar si kecil yang jahat. Tutup mulutmu, mereka semua adalah cicit-cicitku. Kamu terus-menerus mengatai mereka jahat. Di mana sopan santunmu? Kamu menghina cicit-cicitku. Apa sebenarnya maksudmu? Bukan begitu, kakek Jin. Bukan seperti itu maksudnya. Zheng Yusan, kamu telah membohongi keluarga Jin. Selama 6 tahun lamanya, kamu bahkan bersekongkol dengan orang lain untuk merebut harta keluarga Jin. Sekarang,
Kamu bahkan ingin mencelakai darah daging keluarga jin. Hari ini, kami keluarga jin akan membuat garis tegas denganmu, memutuskan segala hubungan. Kakek Jin, Yan Chen, tolong pertimbangkan kasih sayang kita di masa lalu. Kasih sayang hasil curian, selamanya tidak akan pernah menjadi nyata. Berikan cincin itu padaku. Anggap saja ini atas nama kelima anak itu. Sumbangkan saja, bawa dia pergi. Seharusnya tidak seperti ini. Seharusnya akulah yang berada di posisi atas. Seharusnya akulah yang menikmati semua kehormatan ini. Zheng Luoyan, aku tidak akan melepaskanmu. Tuan Muda Lu, aku menginginkan Jin Yanchen, dan kamu menginginkan Zheng Luoyan. Kita masing-masing mendapatkan apa yang kita butuhkan. Mari kita bekerja sama. Bekerja sama, jangan mimpi. Aku memang menyukai Luoyan, tapi aku tidak akan pernah menggunakan cara licik dan rendahan seperti ini. Zheng Luoyan, aku ingin lihat bagaimana kamu bisa bangkit kali ini. Sudah terlalu larut, bagaimana kalau kamu menginap saja di sini malam ini? Kalau begitu, maaf merepotkan. Anak-anak tinggal di sini, lalu aku. Mami, aku ingin tidur bersamamu. Habiskan susumu sebelum tidur, kamu juga. Kamu sekarang terlihat seperti sedang merawat 2 orang anak perempuan. Benar-benar ayah yang telaten. Aku rela melakukannya. Jika anak-anak memiliki sosok ayah sepertinya tidak buruk juga. Kenapa? Kamu juga menginginkan kecupan selamat malam. Siapa juga yang mau? Wubao masih di sini, tahu. Jadi kalau Wubao tidak ada di sini, aku boleh melakukan apapun yang aku mau. Pergi sana. Ya sudah, aku pergi ya. Malam ini aku mau tidur sama papi. Tidak boleh. Tapi teman-teman yang lain, mereka juga begitu. Kok, aku belum pernah tidur bareng papi dan mami sekaligus. Padahal cuma terhalang Wubao saja. Intinya kan tidur di ranjang yang sama. Ya sudah, kalau begitu, malam ini kita tidur bersama. Di mana papi dan mami? Papi dan mami masih tidur. Semalam aku menyelinap keluar diam-diam. Maafkan aku, tadi aku kira ini cuma mimpi. Hanya saja mimpi ini terasa sangat nyata. Aku sampai tidak sempat bereaksi. Di dalam mimpimu. Selamat pagi. Cepat bangun. Kita harus berangkat kerja. Kak Luoyan, ada apa? Ada hal yang ingin aku minta tolong. Nanti sore ada acara kumpul-kumpul. Tapi sebagai perempuan, aku belum pernah pergi ke sana. Aku agak takut. Kalau merasa tidak nyaman, tidak usah pergi. Tapi kalau aku tidak datang, kerja sama ini bisa gagal total. Hari ini aku pasti tidak akan bisa mencapai target kinerja. Kak Luoyan, bisakah kakak menemaniku pergi?
Dengan begitu, dia pasti tidak akan berani macam-macam padaku. Baiklah, terima kasih banyak, Luoyan. Kamu sungguh orang yang sangat baik. Beres. Kenapa kamu terus menghindar dariku? Aku tidak menghindar. Ini di kantor. Apa yang mau Anda lakukan? Kamu adalah ibu dari anak-anakku. Ayah dan ibu kandung bertemu. Dan mengobrol itu hal yang wajar, kan? Atau kamu punya pikiran lain? Mana ada begitu? Sebenarnya apa mau Anda? Aku sudah menyiapkan 2 hadiah untukmu. Tidak perlu. Lihat dulu, baru bicara. Malam ini, aku akan menunggumu di rumahmu. Angkat kepalamu. Dasar bajingan. Malam ini juga, panggil pengacara terbaik di ibu kota, untuk datang ke rumah Loyan. Presdir Jin, sore ini, Pak Wang dari grup Huahai, ingin mengajak Anda membahas kerjasama. Bisa. Halo, Pak Fang. Izinkan saya memperkenalkannya. Ini adalah kepala desainer perusahaan kami, Zheng Luoyan. Halo, Pak Fang. Wah, halo, Nona Zheng. Maafkan saya, kecantikan Nona Zheng. Benar-benar memukau saya. Mari silakan duduk. Pak Wang bercanda saja. Si mesum ini sudah berminyak begitu. Masih saja genit. Apa tidak takut kena penyakit hati berlemak? Mari kita minum dulu. Saya habiskannya. Hebat sekali, saya akan menemani 1 gelas lagi. Maaf. Anda mau kemana? Biar saya bantu papa Anda. Tuan Fang. Biar saya saja. Ayo, Tuan Fang. Beberapa tahun ini saya sudah melatih toleransi alkohol saya. Bahkan saya sudah minum obat penawar alkohol tadi. Mari kita lihat siapa yang akan tumbang duluan. Saya ke toilet sebentar. Hati-hati. Luoyan, terima kasih banyak untuk malam ini. Minumlah susu ini untuk menetralkan alkoholnya. Bukankah ini Tuan Fang? Ayo pergi, masih ada urusan yang harus diselesaikan. Tuan Jin, gadis di dalam sana, sepertinya ibunya anak-anak. Tadi sore dia bilang padaku ada urusan. Ternyata urusan seperti ini. Datang untuk menemani pria lain minum. Sekarang, berteriak sampai tenggorokanmu pecah pun tidak akan ada yang menolongmu. Kamu sudah berada dalam genggamanku. Enyah kau. Sungguh naif. Wanita itu sudah bilang bahwa aku bebas bermain-main denganmu. Pasti ada yang salah dengan susu itu. Begini saja, kalau kamu ikut denganku, aku jamin hidupmu akan bergelimang harta dan kemewahan. Aku tidak akan membiarkanmu kekurangan. Aku adalah orangnya Jin Yanchen. Jin Yanchen. Wanita itu bilang, kamu hanyalah seorang desainer kecil saja. Aku tidak percaya. Dia akan menyinggungku hanya demi seorang wanita. Jangan mimpi di siang bolong. Aku punya kerja sama bernilai miliaran dengan grup Jinsi.
Dia tidak akan melepaskanmu. Entah dia akan melepaskanku atau tidak, aku tidak tahu. Tapi yang jelas malam ini, kamu pasti tidak akan bisa kabur. Siapa itu? Siapa yang berani-beraninya mengganggu kesenanganku? Ternyata, Tuan Jin juga menyukai wanita ini. Harusnya Anda bilang dari tadi. Padahal barusan aku sudah hampir mencicipi hidangan utama ini. Tindakan Anda ini sangat tidak pantas, bukan? Tuan Jin, kita sesama pebisnis. Anda pasti mengerti maksud saya. Hanya karena satu wanita rendahan, tidak perlu membesar-besarkan masalah kecil, kan? Cuaca mulai mendingin. Sepertinya grup Fang juga harus segera tamat. Mulai hari ini, kerjasama antara Jinsi dan grup Fang dibatalkan. Jangan begitu, Tuan Jin. Bukankah dia hanya seorang wanita tidak penting, tidak perlu sampai membuang kerjasama senilai miliaran. Begitu saja, kan? Wanita ini adalah Nyonya Jin, ibu dari Tuan Muda dan Nona Muda kami. Tidak, Tuan Jin. Bukti penggelapan pajak grup Fang sudah bisa diserahkan sekarang. Baik, Tuan. Akan kuhajar kamu setelah kita kembali. Sangat panas. Duduklah di sini. Aku akan memanggil dokter. Loyan, tenanglah. Apa kamu sadar apa yang sedang kamu lakukan? Apa kamu ini benar-benar laki-laki? Kali ini kamu yang memancingku duluan. Tuan Besar, seseorang mengirimkan barang-barang ini. Cepat selidiki sampai tuntas. Kenapa malah melamun saja? Baik, Tuan Besar, saya akan segera memeriksanya. Ya Tuhan. Apa saja yang sudah kulakukan semalam? Ternyata aku yang memulainya duluan. Apa kamu mau lepas tanggung jawab begitu saja? Ini salah paham. Kejadian semalam itu murni kesalahpahaman. Salah paham. Kamu mencium dan memelukku, lalu bilang itu salah paham. Biar ku beritahu ya. Masalah ini tidak sesederhana itu. Aku curiga orang yang menjebakku dengan obat adalah seseorang dari kantorku. Rekan kerja yang sangat dekat. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan semalam. Apa kamu tidak terpikir bagaimana cara memberiku kompensasi? Kompensasi. Kalau begitu, lahirkan saja 5 anak lagi untukku. Boleh, mari kita buat sekarang juga. Apa Yu Xiaoyu tidak masuk kerja hari ini? Sepertinya dia tidak muncul seharian ini. Yu Xiaoyu, kenapa dia menjebakku? Gadis sialan itu bertahan di grup Jinshi. Pasti tujuannya untuk menggoda Tuan Jin. Untungnya putriku punya banyak akal. Foto-foto mesranya dengan Tuan Fang sudah sampai ke tangan kakek Jin. Aku tidak percaya dia masih bisa melangkah masuk ke rumah keluarga Jin. Sudah kuduga itu kamu, Zheng Luoyan.
Mau apa kamu ke sini? Menyogok Yu Xiaoyu dan memberiku obat. Zheng Yushan, berani sekali kamu. Itu memang pantas untukmu. Tampang saja yang baik, tapi hatinya busuk. Kamu pikir dengan mengandalkan anak-anak kecil itu, kamu bisa bertindak semena-mena di grup Jinshi. Kamu sudah menghalangi jalan orang lain untuk naik jabatan. Ini semua adalah kualat bagimu. Kenapa Yu Xiaoyu sampai hati menjebakku? Sekarang, foto mesramu dengan Tuan Fang sudah berada di tangan kakek Jin. Aku ingin lihat. Berlian tetaplah berlian. Sampah tetaplah sampah. Kehadiranmu di mana-mana selalu membuat muak. Kalau tahu diri, cepat angkat kaki dari grup Jinshi. Enyahlah dari ibu kota. Sudah selesai menggonggongnya. Sekarang giliranku. Zheng Luoyan, ini adalah rumah keluarga Zheng. Apa yang mau kamu lakukan? Tentu saja menyelesaikan semua hutang lama dan baru sekaligus. Zheng Luoyan, aku ini ayahmu. Jika kamu berani melawanku, namamu akan tercemar selamanya. Tercemar atau tidak, Anda tidak perlu repot-repot memikirkannya. Kematian ibuku dulu, jelas ada hubungannya denganmu. Lelaki brengsek dan pelakor yang tidak tahu malu. Kalian merampas perusahaan ibuku. Bahkan rumah keluarga Zheng ini adalah milik ibuku. Kalianlah yang harus angkat kaki. Kamu sudah gila, aku membelinya seharga 5 juta. Zheng Luoyan, apa yang kamu lakukan? Kenapa kalian masih diam saja? Cepat tangkap dia. Kamu benar-benar membuatku kecewa. Kakek, kalian. Ini karena kamu tidak punya pilihan lain. Kamu harus menuai apa yang kamu tabur. Awalnya aku ingin Yan Chen memberikan kompensasi padamu. Hanya untuk memutuskan hubungan denganmu secara bersih. Tak disangka, kamu malah melunjak, menyogok karyawan. Bahkan meracuni Luoyan, sungguh kejam. Aku tidak melakukannya, kakek. Yan Chen, jika kamu ingin bertindak melawan keluarga Zheng, mulai sekarang aku tidak akan menghalangimu lagi. Kalian pikir Zheng Luoyan adalah orang yang baik? Saat di luar negeri, dia melahirkan seorang anak kecil lagi. Karena cacat genetik bawaan, anak itu dibuang ke panti asuhan. Apa katamu? Ternyata masih ada satu anak lagi. Apakah yang dia katakan itu benar? Ya, aku memang punya satu anak lagi. Pantas saja kakak, hanya membawa 5 anak saja. Sepertinya, dia sudah lama tahu asal-usul mereka, dan ingin panjat sosial. Sedangkan anak yang satu lagi itu, nasibnya tidak seberuntung yang lain. Karena tidak punya nilai guna, dan berpenyakitan. Dia sudah dibuang sejak lama. Jangan bicara sembarangan, Luoyan. Apakah anak itu anak Yan Chen juga? Panti asuhan Guangming. Apa yang telah kamu lakukan? Jika kamu masih ingin anak itu tetap hidup, kusarankan kamu lebih baik menurut sedikit. Enyahlah dari Kyoto. Tidak bisa, semua yang kulakukan adalah demi anak-anak, agar mereka selamat dan sehat. Sesuatu yang buruk tidak boleh terjadi pada Liu Bao. Kakak, apa yang kukatakan benar, kan? Sia-sia saja aku menaruh kepercayaan padamu, kakek. Mungkin ada alasan tersembunyi lainnya. Kakek Jin, dengan kepribadian seperti ini, bagaimana dia bisa menjadi nyonya rumah keluarga Jin? Aku hanya ingin membantumu untuk melihat wajah aslinya lebih awal. Aku melakukan ini semua demi keluarga Jin. Dalam situasi sekarang ini, hanya bisa
Kakek Jin. Apa yang dia katakan benar. Aku memang kembali ke negara ini hanya demi uang. Mulai hari ini, aku akan meninggalkan keluarga Jin. Mulai hari ini, aku akan meninggalkan keluarga Jin. Kamu benar-benar membuang anak-anak itu. Ini benar-benar tidak pantas disebut sebagai seorang ibu. Aku tidak akan membiarkan anak-anak tetap bersamamu lagi. Aku harus menyelamatkan Liu Bao dengan selamat terlebih dahulu. Ayah, Anda tidak boleh hanya mendengar penjelasan dari satu pihak saja. Dia sendiri sudah mengakuinya. Apalagi yang perlu dikatakan. Gadis sialan ini, karakternya sudah bejat sejak 6 tahun yang lalu. Itulah sebabnya dia diusir dari rumah. Tak disangka, dia berani menipu Anda terang-terangan. Yusan kami ini adalah satu-satunya yang tulus demi kebaikan keluarga Jin. Kak, seandainya dari dulu kamu patuh seperti ini, kan lebih baik. Asalkan kamu bersedia melepaskan anak-anakku, aku akan menyetujui apapun. Bagus. Kalau begitu, berlututlah sekarang dan minta maaf padaku serta ayah dan ibu. Hanya berlutut saja, kan? Aku akan melakukannya. Kamu tidak berbuat salah apapun. Atas dasar apa kamu harus berlutut? Yan Chen. Dia menjadikan anak-anak sebagai alat taruhan dan menipu seluruh keluarga Jin. Apa kamu masih mau membelanya? Orang yang menjadikan anak-anak sebagai alat taruhan itu kamu. Kamu berani-beraninya menculik putraku. Nona, gawat. Anak kecil itu berhasil kabur. Tenang saja, Liu Bao tidak apa-apa. Dia sangat cerdas. Dia sudah berhasil keluar dari sana. Orang-orangku sudah menjemputnya. Dia itu cuma anak kecil biasa. Dia itu putraku. Bukan sekadar anak kecil biasa. Percayalah padaku. Aku percaya. Aku sudah menyelidikinya. Liu Bao menderita kelainan genetik bawaan. Itu alasanmu kembali ke negeri ini, untuk mencari uang demi pengobatannya. Tenang saja, aku sudah mengatur semuanya. Dia akan ditangani oleh dokter terbaik. Putra kita pasti akan baik-baik saja. Ah, aku sudah tua. Salahkan aku karena tidak bisa menilai orang dengan benar. Loyan, tahun-tahun ini kamu sudah sangat menderita. Habis sudah. Semuanya berakhir. Masih ada satu cara terakhir. Karena kamu sangat ingin mencari mati, biar ku bantu mengantarmu sampai ke sana. Bagus sekali. Desainer Ye berkata bahwa hari ini juga dia akan menyerahkan draft desainnya kepada kita. Dengan reputasi serta kemampuannya yang luar biasa, aku pasti bisa merebut posisi CEO di grup Chanyu. Inilah pertarungan terakhirku. Grup Jinsi sudah mengumumkan akan menjatuhkan kita. Segera gelar konferensi pers. Ini adalah cara terbaik untuk membalikkan keadaan. Hadirin sekalian, grup Chanyu akan bekerja sama dengan desainer luar biasa Ye untuk menuju puncak kejayaan yang baru. Setelah mendapatkan persetujuan dari desainer Ye, sekarang kita akan tersambung dengannya secara langsung. Halo, desainer Ye. Saya Zheng Yushan. Jangan terburu-buru, aku sudah dalam perjalanan. Hari ini aku sendiri yang akan datang ke lokasi. Rumornya desainer Ye sangat tertutup, tapi kali ini dia benar-benar akan menampakkan diri. Sepertinya desainer Ye sangat mementingkan kerja sama ini. 6 tahun yang lalu, Nona Zheng merilis draft desain yang langsung mengguncang dunia. Sudah pasti, desainer Ye juga terpikat oleh bakat Nona Zheng. Di antara para desainer hebat, pastinya mereka akan saling menghargai. Desainer Ye telah tiba di lokasi.
Mari kita sambut kehadirannya. Jadi, inikah desainer Ye? Kenapa kamu ada di sini? Zheng Luoyan, cepat angkat kaki dari sini. Jika hari ini kamu sengaja ingin mengacaukan rencana besarku, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Termasuk anak-anakmu yang menggemaskan itu. Kudengar hari ini, desainer Ye akan hadir. Aku hanya ingin melihat wajah aslinya. Adikku tersayang, apa yang kamu takutkan? Aku takut padamu, desainer Ye. Memiliki konsep desain yang sangat unik. Namanya pun sudah sangat tersohor di kancah internasional. Mana mungkin orang sepertimu bisa menemuinya semudah itu. Hahaha, astaga. Aku baru tahu kalau adikku begitu memujaku. Apa maksudmu? Dengan dukungan desainer Ye, jangan harap kamu bisa merebut grup Chanyu. Jangan mimpi di siang bolong. Desainer Ye sudah tiba di sini. Aku sudah menerima naskah rancangan untuk kerja sama kali ini. Tapi bukankah ini semua karya yang dirilis Zheng Yusan selama beberapa tahun ini? Kenapa nama orang lain yang tercantum di sana? Siapa yang melakukan ini? Cepat matikan layarnya. Mohon maaf, Nona Zheng. Sistem kami telah diretas pihak luar. Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Desainer Ye, apa maksud dari semua ini? Katanya Anda sudah sampai. Jangan main rahasia-rahasiaan dan mencoba menakutiku. Memutar draft desainku untuk mempermainkanku. Apa Anda benar-benar niat ingin bekerja sama? Draft desain milikmu. Kamu yakin? Sayang, bukti dari Paman Lu Fen sudah bisa kita tayangkan sekarang. Tampilkan semuanya ke layar. Siap, Mami. Tugas akan dilaksanakan dengan sempurna. Apa yang ingin kamu lakukan? Berhenti. Sejak 5 tahun yang lalu, semua rancangan yang ada di tangan Zheng Yusan, semuanya dibeli dari pihak kami. Bahkan tahun ini, dia sering menunggak sisa pembayarannya. Ini fitnah, kebohongan belaka. Bukankah ini naskah asli? Saat Zheng Yusan pertama kali naik daun 6 tahun lalu, nama yang tertera di naskah itu ternyata desainer Ye. Ya ampun, dia benar-benar berani mencuri naskah karya desainer Ye. Semua barang-barang ini hanya aku dan Zheng Luoyan yang punya. Kamu sengaja menjebakku, bekerja sama dengan desainer Ye untuk menjatuhkanku. Kalau tidak, mana mungkin dia memiliki draft-draft desain ini? Bukankah itu berarti kamu yang telah mencuri milikku? Mengenai alasan kenapa aku memilikinya, itu karena akulah desainer Ye yang sebenarnya. Tidak mungkin. Mana mungkin? Pasti ada yang salah. Semuanya salah. Segala sesuatu yang telah kamu rebut dariku 6 tahun lalu akan aku ambil kembali satu persatu. Nona Zheng, atas pencurian karya desainer Ye ini, apakah draft desain ini asli? Gelar jenius 6 tahun lalu itu, apakah hasil curian juga? Ah, berhenti memotret. Nona, keluarga Jin sudah mulai menyerang perusahaan. Sekarang Anda malah terlibat skandal seperti ini. Saham perusahaan sudah anjlok ke titik terendah. Semua pemegang saham menjual saham mereka. Ayam kampung tetaplah ayam kampung. Apa yang kau lakukan benar-benar tidak punya batasan moral. Sekarang kau tidak akan bisa lari dari tanggung jawab ini. Semuanya. Yusan masih muda. Tolong beri dia satu kesempatan lagi. Ini rapat internal grup Chanyu.
Atas dasar apa kau masuk ke sini? Keamanan, di mana kalian? Usir dia keluar. Atas dasar bahwa aku saat ini adalah pemegang saham terbesar di grup Chanyu. Kau yang menjebakku. Kau sengaja mencelakaiku. Grup Chanyu pada awalnya adalah hasil jerih payah ibuku. Sekarang aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Selamat datang kembali, Nona Besar. Posisi CEO ini sudah kosong terlalu lama. Sudah saatnya diambil kembali. Aku setuju. Aku setuju. Aku juga setuju. Kau benar-benar berhati busuk, penuh dengan kelicikan. Sampai tega mencelakai Yusan seperti ini. Aku berhati busuk. Ayah. Pernahkah ayah menganggapku sebagai putri ayah? Hanya anak dari wanita rendahan, tapi selalu menindasku. Kau tidak pantas menjadi putriku. Begitukah? Kalau begitu aku harus mengambil semua ini dari kalian. Atas dasar apa? Aku melaporkan secara resmi, Zheng Weiwang dan Wang Fangmei, atas keterlibatan dalam kasus pembunuhan. Aku sarankan bahwa mereka berdua sekalian, Jin Yanchen. Yusan sudah menemanimu selama 6 tahun. Kau benar-benar ingin memojokkan kami sampai mati. Berani-beraninya memfitnah kami seperti itu. Aku punya bukti di sini yang membuktikan mereka terlibat dalam pembunuhan ibu mertuaku. Ini adalah resep obat yang mereka buat di luar negeri. Semuanya adalah obat halusinogen. Bagaimana kau bisa tahu? Tadinya aku ingin memberitahumu semuanya secara perlahan, tapi sekarang sudah ada seseorang yang sudah tidak sabar lagi. Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan, lepaskan aku. Ibu. Akhirnya aku berhasil mengambil kembali semua milikku. Sejak kapan kamu mulai menyelidiki mereka? Berkat Lin Feng, Zheng Weiwang pernah mencari ayah Lin Feng, tapi permintaannya ditolak. Hal ini juga memberi kita petunjuk untuk langkah selanjutnya. Jika tidak, semuanya tidak akan berjalan semulus ini. Tapi, kamu sudah menemukannya. Kenapa tidak memberitahuku? Awalnya aku ingin memberimu kejutan, tapi tidak disangka, hari itu aku malah berpapasan denganmu dan Tuan Fang. Malah aku sendiri yang dapat kejutan besar. Kedepannya aku akan lebih berhati-hati lagi. Terima kasih. Tenang saja, mulai sekarang ada aku di sisimu. Aku akan melindungimu. Tidak akan ada seorang pun yang bisa menindasmu lagi. Zheng Loyan, apakah kamu bersedia menikah denganku? Grup Jinsi sebagai maharnya. Beli 1 gratis 5. Sangat menguntungkan, bukan? Bahkan buket bunga pun tidak ada. Sama sekali tidak ada ketulusan. Sayang, keluarlah. Mami, kamu adalah cahaya di hati kami. Mami, kamu adalah putri tercantik. Ini melambangkan cinta yang mendalam, hati yang abadi. Ini adalah semua aset atas nama Papi. Semuanya Papi berikan untukmu. Aku mencintaimu. Setiap hari di masa depan, aku ingin menghabiskannya bersamamu. Zheng Loyan, maukah kamu menikah denganku? Ya, aku bersedia. Mempelai pria, silakan mendekat ke mempelai wanita.
Baik. Ayo bersiap. 3, 2, 1. Aku tidak mabuk. Sudah kubilang jangan minum terlalu banyak. Di rumah masih ada kejutan, loh. Wah, hidangannya berlimpah sekali. Kamu suka. Dasar pemabuk, cepat mandi dan tidurlah. Tidak mau. Masakan suamiku, aku suka sekali. Hati-hati. Aku tidak mabuk, kok. Iya, aku yang mabuk. Duduklah. Suamiku, ini enak sekali. Kamu juga makanlah. Suamiku, kamu tampan sekali. Katakan sekali lagi. Panggil aku sekali lagi. Aku ingin dengar. Suamiku, suamiku, suamiku. Kalau begitu, panggil aku juga. Istriku. Kamu mau kemana lagi? Suamiku. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Seumur hidup ini, kamu tidak akan bisa lepas dariku. Apakah bulan madunya menyenangkan? Tentu saja menyenangkan. Ada apa? Apa perutmu sakit? Aku antar ke dokter, ya. Mungkinkah? Hore, kita akan punya adik laki-laki dan perempuan lagi.